Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Ada cerita menyedihkan di balik mansion mewah Ninetales. Satoshi dan kawan-kawan tersesat dalam kabut tebal. Meskipun teman-temannya sudah memperingatkan untuk tidak melangkah lebih jauh, Satoshi tetap saja maju hingga tergelincir ke bawah. Takeshi lalu terjatuh di sebelah, di mana ia disambut oleh seorang gadis yang membawa Ninetales. Satoshi lalu mengecek Pokédex-nya untuk informasi lebih lengkap tentang Pokemon itu. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Lokoko, mengizinkan mereka ke rumahnya selagi menunggu kabut reda. Tak jauh dari situ ada tim Rocket yang memperhatikan mereka. Setelah melihat ada Pokemon baru, tim Rocket memutuskan untuk mengikuti mereka dan menangkap Ninetales. Satoshi dan kawan-kawan berhenti di lapangan, tapi sesaat kemudian mansion besar tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mereka pun kebingungan padahal tadinya tidak ada apa-apa di sini. Setelahnya mereka pun masuk ke dalam tanpa curiga sedikit pun. Selain itu, Satoshi juga mendengar langkah kaki yang berasal dari tim Rocket, tapi memilih tidak menghiraukannya. Lokoko menyajikan sepiring buah untuk Satoshi dan kawan-kawan. Ninetales ternyata langsung akrab dengan Takeshi. Pokemon itu sepertinya tahu mana orang-orang yang berhati mulia. Sedangkan tim Rocket yang berhasil menyelinap ke dalam mansion, menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi biskuit. Tim Rocket yang kelaparan lalu melahap biskuit itu, dan untuk urusan menangkap Pokemon akan dilakukan setelahnya saja. Beralih ke Satoshi dan kawan-kawan yang telah menyelesaikan makan, mereka berbincang-bincang dengan Lokoko. Kasumi terkejut setelah melihat pantulan cermin, karena bayangan Lokoko ternyata tidak ada. Ketika hendak memperingatkan teman-temannya, Ninetales segera menutup cermin tersebut. Lokoko memastikan apakah Kasumi baik-baik saja, dan berlalu pergi. Kasumi masih ragu dengan apa yang dilihatnya barusan, tapi sangat ketakutan dan mengajak teman-temannya untuk pergi dari tempat ini. Takeshi yang tidak percaya tentu saja menolaknya. Dan saat Kasumi ingin membuktikannya, ternyata Lokoko kembali lagi. Mereka lalu menanyakan apakah Lokoko satu-satunya yang tinggal di mansion ini. Lokoko pun mulai menceritakan, dulunya tempat ini dimiliki oleh seorang pria yang merupakan trainer Ninetales, namun sekarang sedang melakukan perjalanan dan belum pernah pulang-pulang. Para pelayan akhirnya pergi ke tempat lain, meninggalkan Lokoko dan Ninetales sebagai satu-satunya penghuni mansion tersebut. Tersentuh dengan ceritanya, Takeshi menawarkan diri untuk tinggal bersama Lokoko selamanya. Anehnya Lokoko menerima tawaran itu dan setuju untuk menikah dengannya. Takeshi berlari ke arahnya untuk memeluknya, tapi tidak bisa karena tembus begitu saja. Takeshi sepertinya tidak menyadari akan hal ini, sedangkan Kasumi memperingatkan Satoshi apa yang dilihatnya ternyata memang benar. Mereka berdua lalu mencoba menyadarkan temannya, tapi sia-sia karena Takeshi sudah gelap mata. Lokoko menyuruh Takeshi menunggu di ruangannya, dan setelahnya memerintahkan Ninetales untuk mengusir Satoshi dan Kasumi keluar mansion. Khawatir akan keselamatan Takeshi, Satoshi dan Kasumi mengintip dari balik pohon, dan mereka melihat pakaiannya tiba-tiba berubah. Setelahnya mereka menyelinap lagi ke dalam mansion dan mulai menjelajahinya. Di salah satu ruangan mereka melihat foto pemilik mansion, yang ternyata sangat mirip dengan Takeshi. Selain itu juga terdapat Pokeball kuno serta buku harian pemiliknya. Terungkap fakta mengerikan. Di situ tertulis bahwa ternyata pemilik mansion ini sudah meninggalkannya selama 200 tahun lebih. Kesimpulannya, jika Lokoko sudah menunggu selama itu, berarti gadis itu adalah hantu. Satoshi dan Kasumi mendatangi Takeshi lagi, memerintahkan Totodile untuk menyerang Ninetales. Dan ketika menyerang Lokoko, serangan itu hanya menembus badannya. Takeshi yang melihatnya akhirnya sadar, dan mansion itu sendiri mulai membusuk, mengungkapkan bahwa penampilan megahnya hanyalah ilusi dari runtuhan yang telah lama ditinggalkan. Tim Rocket tiba-tiba menyadari bahwa yang mereka makan hanyalah daun, yang disamarkan sebagai makanan oleh Ninetales. Satoshi dan kawan-kawan berupaya keluar dari mansion sambil dikejar-kejar Ninetales, sampai mereka terpojok ke ujung ruangan, dan Takeshi melihat potret pemiliknya di dinding. Setelah penjelasan singkat dari teman-temannya, Lokoko dan Ninetales yang marah muncul lagi. Satoshi merintahkan Pikachu dan Totodile untuk melawannya.
tapi Ninetales dengan mudah melumpuhkan mereka berdua. Takeshi lalu mengambil Pokeball di atas meja dan memerintahkan Ninetales untuk masuk ke dalamnya. Ninetales yang melihat Takeshi sebagai trainernya segera menuruti perintahnya. Akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Lokoko adalah ilusi yang diciptakan Ninetales. Saat ia mulai menceritakan kisah sebenarnya di balik mansion tersebut, Takeshi memanggil Ninetales, berharap kebenaran akan membantu menenangkannya. Lokoko pun mulai menceritakan kisah sebenarnya, sama seperti sebelumnya. Hanya saja yang ditinggalkan itu Ninetales saja. Meskipun Ninetales menunggu dengan sabar, hingga tak terasa 1 abad telah berlalu, dan menyadari mungkin trainernya juga sudah meninggal. Ninetales sebenarnya ingin meninggalkan mansion, tapi tidak bisa karena terikat dengan Pokeball-nya. Terperangkap lebih dari 200 tahun lamanya, Ninetales merasakan kehadiran Takeshi, yang mirip seperti trainernya. Oleh karenanya, Ninetales memancingnya ke sini dengan harapan Takeshi akan mengambil alih sebagai trainer barunya. Tiba-tiba tim Rocket menangkap Ninetales, masih marah karena ditipu memakan daun. Satoshi kemudian merintahkan Beyblade Razor Leaf untuk membebaskan Ninetales. Ninetales juga bisa mengcounter serangan yang berbalik ke arah tim Rocket. Setelahnya Ninetales melindungi Takeshi, yang menyebabkan Pokeball-nya hancur. Kemudian Pikachu dan Ninetales melancarkan combo Thunderbolt Flamethrower untuk mengalahkan tim Rocket. Dengan hancurnya Pokeball, Ninetales dilepaskan dari mantra yang menjebaknya di dalam mansion ini. Kini Ninetales bebas menjelajahi dunia. Ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan, Lokoko menampakkan dirinya lagi, yang berterima kasih kepada mereka karena telah membantu Ninetales. Satoshi dan kawan-kawan yang baru saja keluar dari dalam gua melihat Pokemon sedang duduk sendirian. Satoshi mengecek Pokédex-nya yang mengidentifikasi Pokemon itu bernama Tyrock. Saat Takeshi meriksa tasnya untuk mencari lebih banyak makanan, Tyrock mengambilnya lalu kabur. Dari atas pohon juga ada Pokemon yang membantunya dengan melempar buah ke arah Satoshi dan kawan-kawan. Tyrock lalu melarikan diri selagi teman-temannya melompat keluar dari pohon terdekat. Tyrock lalu melancarkan sweep ke arah Beyblade, yang membalas dengan Vine Whip dan menyebabkan tanah longsor. Beberapa detik sebelum mereka tergencet, seorang pria yang diikuti Hitmonchan dan Hitmonlee menghancurkan batu tersebut. Setelah kepergian Pokemon tadi, pria itu mengalihkan perhatiannya ke Satoshi dan kawan-kawan. Satoshi menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju kota, dan pria itu kaget karena Satoshi telah mengalahkan gurunya, yaitu Shijima. Dan ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Nobuhiko. Nobuhiko lalu mengajak mereka ke rumahnya untuk makan, dan menjelaskan bahwa sedang berlatih untuk Grand Prix. Nobuhiko mengatakan bahwa Tyrock sebelumnya telah menyebabkan banyak masalah di bukit. Baru saja dibilang kali ini Tyrock membuat kekacauan lagi. Nobuhiko dan yang lainnya bergegas ke tempat kejadian, di mana Tyrock itu telah menghancurkan peternakan. Pokemon itu mengendalikan Tauros untuk membuat kerusakan lebih lanjut. Pada saat itu, Kasumi menyadari Togepi lepas dari jangkauannya, dan sebentar lagi akan dilindas. Akan tetapi, Tyrock melompat untuk menyelamatkannya. Nobuhiko pun sempat terdiam setelah melihat hal itu. Lalu Nobuhiko menahan Tauros dan mendorongnya ke belakang. Di saat itulah Tyrock membalikan Togepi dan kabur. Nobuhiko menyerahkan Togepi kepada Kasumi, masih belum mengetahui secara pasti apa yang membuat Tyrock menyelamatkan Togepi. Tim Rocket yang menyaksikan hal ini berencana untuk menangkap Tyrock dan mengajaknya bergabung ke dalam tim. Penduduk desa jelas kesal dengan kelakuan Tyrock dan menuntut agar Pokemon itu dijebloskan ke penjara. Namun Nobuhiko turun tangan dan minta waktu untuk berdiskusi dengan Tyrock. Penduduk desa mempertimbangkan tawaran tersebut dengan enggan berinya kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Nobuhiko menjelaskan bahwa Tyrock itu ditinggalkan oleh trainernya. Nobuhiko menemukannya dalam keadaan terluka. Tapi ketika Nobuhiko memberinya perawatan, Tyrock menolak dan pergi begitu saja. Nobuhiko mengaku jika diberi kesempatan ingin bertarung melawan Tyrock itu. Di tempat lain, Tyrock dan kelompoknya menemukan pohon dan memutuskan untuk mengambil buah dari pohon tersebut. Kenyataannya mereka juga berbagi dengan Pokemon lain yang kelaparan. Tim Rocket menghampirinya, menawarkan kesepakatan untuk bergabung dengan mereka. Namun begitu Musashi merampas buah dari temannya, Tyrock yang marah segera menghajar tim Rocket. Tyrock membalikan buah itu kepada yang berhak.
dan melanjutkan perjalanan lagi. Nobuhiko yang bertemu dengan Tyrock langsung menantangnya bertarung. Tyrock menerima tantangan tersebut dan bertarung melawan Hitmonchan. Hitmonchan memulai pertarungan dengan Comet Punch yang bisa dihindari Tyrock dengan mudah. Hitmonchan mengubah serangannya menjadi Mega Punch, yang mana Tyrock melompatinya dan mendaratkan Headbutt untuk melumpuhkan Hitmonchan. Nobuhiko kemudian mengganti Pokemonnya dengan Hitmonlee. Hitmonlee melakukan Rolling Kick, tapi Tyrock bisa mengelak. Tyrock kemudian menggunakan Double Team untuk mengecoh lawannya, sampai kemudian melancarkan Headbutt lagi untuk menjatuhkan Hitmonlee. Sehabis itu tim Rocket menyerbu masuk dan berhasil menangkap Tyrock. Nobuhiko naik ke atas bukit untuk menyusul tim Rocket. Ia meninju balon udara sampai kempes dan setelahnya menyelamatkan Tyrock. Tiba-tiba batu besar jatuh menimpa mereka, yang untungnya Nobuhiko bisa menahannya dan meminta Tyrock untuk menjauh dari situ. Akan tetapi tim Rocket menghadangnya. Sebelum tim Rocket sempat bertindak, Takeshi mengeluarkan Onix yang mendorong batu ke arah mereka. Tim Rocket lalu merintahkan Pokemon-Pokemonnya untuk menyerang, yang mana Onix bisa menangkisnya, serta Pikachu juga ikut ambil bagian. Pada akhirnya Onix menggunakan tackle untuk menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Singkat cerita, pertarungan pun kembali dilaksanakan. Kali ini Nobuhiko menantang Tyrock berduel. Tyrock menerima tantangan itu dan mereka pun memulai pertarungannya. Tyrock melancarkan pukulan pertamanya, tapi Nobuhiko bisa menangkisnya. Dengan itu Tyrock mencoba double team yang diantisipasi Nobuhiko dengan cara duduk dan menunggu sampai Tyrock itu melancarkan pukulannya lagi. Kemudian Nobuhiko mendorong Tyrock dengan palm strike. Tyrock lalu menggunakan jump kick yang masih bisa diblok. Begitu Tyrock hendak melanjutkan serangannya, Nobuhiko melemparkannya ke sungai. Satoshi dan kawan-kawan menyatakan bahwa Nobuhiko sangat handal dalam melatih Pokemon. Tyrock muncul ke permukaan dan mengakui kekalahannya. Nobuhiko membawanya ke daratan, lalu berjanji untuk tetap bersama Tyrock dan meningkatkan band lengan merahnya sebagai shawl. Nobuhiko lalu menanyakan apakah Tyrock mau ikut bersamanya dalam Grand Prix nanti. Tyrock sangat senang dan menyetujuinya. Selain itu, Nobuhiko juga menawarkan hal yang sama kepada Primeape dan Monkey. Satoshi dan kawan-kawan lalu mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan semoga mereka memenangkan Grand Prix sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya.